Selamat pagi guys, teman-teman mahasiswa calon guru IPA. Semoga selalu diberi kesehatan dan bisa melaksanakan perkuliahan jarak jauh dengan lancar. Amin. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan asesmen dan evaluasi pembelajaran di minggu ke-6. Materi perkuliahan kali ini adalah level kognitif dan jenis-jenis pengetahuan. Sebelum kita memulai pada materi pembelajaran kali ini, saya ingin memberikan waktu bagi Anda mempersiapkan modul yang akan kita gunakan di sini. Anda menggunakan modul pengembangan instrumen penilaian oleh pendidik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, sekolah menengah pertama. Ini modulnya. Minggu sebelumnya Anda sudah pernah punya ya, dibuka lagi. Nah, dipersiapkan dulu, tekan tombol pause dulu ya, baru dilanjut videonya, cari modulnya. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mereview kembali pembelajaran di minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya, Anda sudah mempelajari tentang prosedur pengembangan instrumen penilaian pengetahuan. Bagaimanakah prosedurnya? Masih ingat? Ayo buka catatan kuliahnya. Seharusnya ada. Jadi prosedur pengembangan instrumen penilaian pengetahuan yang pertama adalah langkah pertamanya menetapkan tujuan penilaian. Nah, kita sudah pernah membahas ini di pertemuan 1 dan 2 tentang tujuan penilaian. Pada umumnya tujuan penilaian dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Kemudian langkah keduanya apa? Setelah mendapatkan tujuan penilaian, menganalisis kurikulum. Bagaimana menganalisis kurikulum? Ini yang kita bahas di pertemuan kelima kemarin. Mari review materi sebelumnya. Jadi, saat menganalisis kurikulum, yang pertama Anda memilah KD ke dalam komponen kemampuan dan komponen materi. Kemudian menganalisis kemampuannya. Kira-kira kata kerja operasional apa ya yang cocok untuk kemampuan di KD? Misalnya KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Berarti kata kerja operasional apa yang cocok untuk kemampuan menerapkan. Nah, terus setelah menganalisis kemampuannya dan menentukan kata kerja operasionalnya yang kira-kira sesuai, selanjutnya adalah menganalisis materi. Di sini Anda menentukan keluasan dan kedalaman materi sesuai dengan KD dan tingkat belajar siswa. Nah, setelah itu baru merumuskan indikator atau IPK. Nah, keempat langkah tersebut seharusnya sudah Anda terapkan dalam tugas yang diberikan di minggu kelima. Tugas itu sudah dikumpulkan kalau nggak salah ya. Kemudian, dalam menganalisis kurikulum untuk membuat rumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, maka harus memperhatikan kemampuan berpikir peserta didik SMP. Ya, mulai dari yang terendah atau low order thinking skill dan sampai yang tertinggi, high order thinking skill. Nah, kita akan membahasnya itu nanti saat kita membahas taksonomi Bloom. Nah, selain level kognitif, jangan lupa dimensi pengetahuannya, jenis-jenis pengetahuannya. Ini juga yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Apakah pengetahuannya termasuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ataukah metakognitif. Nah, langkah yang ketiga dari prosedur pengembangan instrumen penilaian adalah menyusun kisi-kisi penilaian. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu siapkan dulu alat tulis, buku dan pulpen, kemudian gunakan tombol pause jika Anda memerlukan waktu untuk menulis penjelasan tambahan atau menulis pertanyaan yang ingin Anda diskusikan.
Baik, kalau sudah, kita ke level kognitif atau taksonomi Bloom. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru saat merumuskan indikator pencapaian kompetensi adalah harus memperhatikan level kognitifnya. Level kognitif itu apa sih? Level kognitif adalah tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok yang dapat dijabarkan ke dalam 3 tingkatan kognitif berdasarkan teori Benjamin S. Bloom. Level pertama itu tingkat kemampuan rendah, pengetahuan pemahaman. Level kedua itu lebih tinggi dari level pertama, yaitu penerapan. Level ketiga kemampuan tinggi meliputi penalaran, reasoning, termasuk diantaranya tingkat kognitif, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi level ketiga ini berpikirnya sudah lebih tinggi ya, proses berpikirnya. Ketiga level tersebut merupakan dimensi proses kognitif dalam taksonomi Bloom. Taksonomi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah klasifikasi bidang ilmu taksonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah klasifikasi bidang ilmu atau kaidah dan prinsip-prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Taksonomi untuk tujuan pendidikan adalah kategorisasi tujuan pendidikan yang digunakan untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom merujuk kepada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Ada 3 domain ya, kognitif, afektif, psikomotor. Taksonomi ini pertama kali dirancang oleh Benjamin S. Bloom tahun 1956. Menurut Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap ranah atau domain tersebut dibagi lagi ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Bapak pendidikan kita Ki Hajat Dewantara pun menggambarkan hal yang sama dalam ungkapan Cipta Rasa Karsa, atau ada juga yang menyebutnya dengan penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Taksonomi merupakan kriteria yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Dalam setiap aspek taksonomi terkandung kata kerja operasional yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. Kata kerja operasional diperlukan oleh guru saat menyusun silabus dan RPP. Nah, Anda kemarin sudah mengerjakan tugas dengan menggunakan kata kerja operasional yang seharusnya menggambarkan kompetensi apa yang dicapai oleh siswa. Kemudian, bagaimana sih taksonomi Bloom tersebut? Berikut ini adalah taksonomi Bloom yang versi asli di sebelah kiri, old version, versinya Bloom yang dikembangkan oleh Bloom di tahun 1956 yang dirancang oleh Bloom. Kemudian versi oleh Anderson. Anderson ini muridnya Bloom, ya, di sebelah kanan ini. Ini hasil revisi oleh Anderson dan ada di bukunya Anderson dan Fredpool ya. Pertanyaannya, mengapa direvisi dan apa bedanya yang old version dengan yang new version? Yang pertama, coba perhatikan di versi yang old version. Tahapan paling tinggi adalah tahapan evaluation. Sementara tahapan di taksonomi versi revisi ini adalah tahapan paling tingginya creating, menciptakan. Yang kedua, coba perhatikan kata-kata yang digunakan dalam versi Bloom Old Version dengan yang New Version. Pada kata-kata yang pada taksonomi Bloom Old Version, kata-kata yang digunakan adalah noun. Ini
knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation itu adalah noun yang artinya kata benda. Jadi seolah-olah hasil belajar adalah tujuan akhir dari pembelajaran. Sementara di edisi revisi menggunakan kata kerja atau verb, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran tidak hanya memikirkan hasil belajar, namun juga mementingkan proses pembelajaran. Di kurikulum K13, penilaian dilakukan sejak proses pembelajaran menggunakan penilaian otentik. Dimensi proses kognitif ini bisa dikatakan juga sebagai proses apa yang digunakan untuk belajar. Ini ya, tadi dimensi proses berpikir di revisi di taksonomi Bloom edisi revisi. Jadi sekali lagi saya ulangi, dimensi proses kognitif bisa dikatakan juga sebagai proses apa yang digunakan untuk belajar. Ada 6 kategori, yaitu remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Nah, bagaimana sih perbedaan level-level ini, perbedaan 6 kategori ini? Pernah nggak dengar orang berbicara, terus orang ngomong begini, coba pikir tentang itu, atau ada orang yang bilang pikir dulu sebelum bertindak gitu. Nah, ada sesuatu yang tidak perlu berpikir, kita menjawab pertanyaan tidak perlu berpikir. Misalnya waktu ada yang bertanya siapa namanya, atau misalnya 1 tambah 1 itu 2, hal-hal yang sederhana seperti itu tidak perlu dipikir gitu. Nah, atau misalnya pertanyaan lain, mata kuliah apa yang benar-benar Anda suka, atau setelah lulus nanti Anda mau jadi apa, atau selama masa kuliah daring selain kuliah apa lagi nih yang bisa dilakukan supaya nggak bosan di rumah. Nah, itu cara berpikir 2 pertanyaan yang awal yang ditanya siapa namanya, 1 tambah 1 itu mesti orang langsung jawab otomatis 2. Itu akan berbeda proses berpikirnya dengan pertanyaan yang ditanya, nanti lulus mau jadi apa ya? Mata kuliah yang saya suka apa ya? Kenapa ya kok seperti itu? Gitu. Ternyata ada banyak hal yang perlu dipikirkan untuk berpikir. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, belum mengkategorikan proses berpikir ini menjadi 6 kategori. Ini proses berpikir dikategorikan menjadi 6 kategori. Dalam versi terbaru atau versi revisi taksonomi Bloom, proses kognitif dibagi menjadi remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Saat seorang guru bertanya untuk menguji siswanya apa yang sebenarnya guru inginkan agar dilakukan siswa, adalah mungkin dia berpikir dalam 1 atau berapa kategori tadi. Bingung ya. Maksudnya gini, waktu seorang guru memberikan soal atau bertanya ke siswa, sebenarnya yang guru inginkan dari siswa itu proses berpikir ini. Apakah proses berpikir itu hanya remember atau proses berpikirnya sampai apply atau analyze? Gitu. Jadi bisa jadi satu kategori, bisa jadi beberapa kategori. Misalnya saat guru bertanya apa ibu kota dari Indonesia, sebenarnya itu termasuk proses berpikir dalam kategori remember atau mengingat. Proses berpikirnya sama seperti mencari data dari database di otak siswa, kemudian merecall fakta atau konsep dasar di memori yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, banyak cara untuk mengingat, misalnya dengan jembatan keledai waktu mengingat unsur periodik tabel
golongan 1A. Lina, kawin, Robi, CS, frustasi, litium, natrium, dan sebagainya. Atau misalnya dengan akronim fase-fase pembelahan sel, diakronimkan PAKMAT, di mana itu fase-fasenya dimulai dari profase, anafase, metafase, dan telofase. Ada juga, bisa juga dengan flashcard. Remember. Nah, kemudian level berikutnya adalah memahami. Explain ideas or concept. Jadi, maksudnya informasi yang diolah dengan substansi yang sama, tapi lebih jelas, lebih luas, lebih rinci. Jadi, menjelaskan idea atau konsep ini lebih luas, sehingga dapat menjelaskan ke orang lain dengan lebih baik. Gitu. Nah, level yang berikutnya adalah menerapkan atau apply, yaitu menggunakan informasi atau konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari tadi pada situasi baru atau situasi yang berbeda. Use information in new situation. Jadi menggunakan informasi-informasi tersebut pada situasi baru atau situasi yang berbeda. Misalnya, Anda belajar cara menghitung luas berbagai macam bangun datar. Ada persegi, ada jejer genjang mungkin, ada segitiga mungkin, ya. Nah, saat Anda ada di kampus kemudian menemukan sebuah lapangan, Anda dikatakan menerapkan informasi jika Anda menggunakan rumus-rumus bangun datar itu tadi untuk menghitung luas lapangan di kampus itu. Itu apply. Ya. Terus kemudian level berikutnya adalah analyze, menganalisis. Menganalisis yaitu menguraikan atau menggabungkan informasi, menemukan keterhubungan. Ini menemukan keterhubungan antar satu informasi dengan informasi lain sehingga diperoleh hubungan atau informasi yang lebih dalam. Jadi, dia menghubungkan antar ide. Ya. Kemudian mengevaluasi yaitu justify a stand or decision. Jadi, memutuskan suatu informasi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jika menganalisis dilakukan bersamaan dengan mengevaluasi, inilah yang disebut berpikir kritis. Berpikir kritis ini akan menuntun untuk membuat sesuatu, untuk create produk sesuatu yang baru atau something yang atau sesuatu yang original, yang ori. Nah, level ini yang disebut level mencipta. Ya, jadi membuat sesuatu yang baru atau berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Ini adalah dimensi proses berpikir. Kembali ke perbedaan taksonomi versi Bloom yang tadi, yang kita bahas itu ada dua. Yang pertama tadi adalah level tertingginya di old version itu evaluation, di new versionnya itu creating, dan perbedaan yang kedua adalah kata kerja yang digunakan. Di old version itu noun, sehingga seolah-olah hasil pembelajaran itu adalah satu-satunya yang diperhatikan di dimensi proses kognitif taksonomi Bloom old version. Sementara kalau di new version itu menggunakan verb, di mana di sini mencerminkan kalau proses pembelajaran itu tidak hanya hasil belajar, tapi juga proses belajarnya itu penting, gitu. Nah,
Ini tadi dimensi proses berpikir yang baru, remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah taksonomi versi Bloom hanya mempresentasikan taksonomi tersebut dalam satu dimensi, yaitu dimensi proses kognitif saja. Sementara Anderson dan Cradwell mempresentasikan taksonomi dalam dua dimensi, yaitu proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Nih, jadi kalau yang baru, Anderson sama Cradwell mempresentasikan tidak hanya dimensi proses kognitif, tapi juga dimensi pengetahuan. Perhatikan tabel yang mempresentasikan taksonomi dalam dua dimensi ini ya. Satu dimensi menunjukkan dimensi proses kognitif, yaitu remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Kemudian dimensi kedua mengidentifikasikan proses kognitif. Menunjukkan tentang dimensi pengetahuan, the knowledge dimension, yaitu knowledge, factual knowledge atau pengetahuan faktual, conceptual knowledge atau pengetahuan konseptual, procedural knowledge atau pengetahuan prosedural, dan yang keempat adalah pengetahuan metakognitif. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, simbol, tanda, dan elemen-elemen dasar. Itu pengetahuan faktual. Contohnya, apa satuan SI untuk massa? Jawabannya kilogram. Nah, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antar satu kategori dengan lainnya, hukum kausalitas, definisi, dan teori. Contohnya, bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Jawabannya, benda akan tetap diam atau bergerak lurus jika ada gaya luar yang mempengaruhinya. Itu pengetahuan konseptualnya. Faktualnya, diam, benda, gerak, beraturan. Kemudian, pengetahuan prosedural itu pengetahuan tentang tahapan, urutan, langkah-langkah, proses, teknik, metode, dan cara melakukan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara mengoperasikan mikroskop? Jawabannya, ya seluruh langkah pengoperasian mikroskop mulai dari awal hingga akhir. Ya. Kemudian pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan. Pengetahuan untuk menemukan strategi, dan pengetahuan yang ini tuh pengetahuan bersifat pribadi atau self knowledge. Pengetahuan tentang mempelajari pengetahuan cirinya menanyakan tentang, misalnya ya, menanyakan tentang strategi yang dimiliki setiap individu. Strategi tersebut dibangun sendiri oleh masing-masing individu. Terus kemudian nanti individu tersebut akan bertanya lagi ke dirinya, strateginya udah cocok belum ya? Kira-kira kelemahan dan kelebihannya apa ya? Terus gimana cara memperbaikinya? Nah, itu termasuk kemampuan pengetahuan metakognitif. Nah, kalau Anda melihat tabel ini ya. Ini maksudnya gimana sih? Tabel ini menunjukkan bahwa proses berpikir yang berbeda untuk jenis pengetahuan yang berbeda, proses berpikir kognitif yang berbeda untuk pengetahuan yang berbeda, maka soal-soalnya juga akan berbeda. Hal ini terlihat pada kata kerja operasional yang akan digunakan di soal. Misalnya, untuk menilai proses kognitif, ini proses kognitif level remembering, tapi dimensi pengetahuannya pengetahuan faktual. Maka contoh soalnya, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya gitu. Terus, kemudian, contoh lain, untuk menilai proses di level remember,
masih di remember, tapi dimensi pengetahuannya bukan faktual tapi konseptual. Maka yang ditanyakan, sebutkan hukum 1 Newton. Nah, untuk menilai proses kognitif di level remember tapi dimensi pengetahuannya prosedural. Di sini ya remember tapi prosedural. Misalnya sebutkan langkah-langkah menggunakan langkah-langkah menggunakan penggaris untuk mengukur panjang, atau langkah-langkah menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang. Jawabannya 1, bla bla bla, 2, bla bla bla, 3, bla bla. Jadi proseduralnya disebutkan aja. Terus kemudian contoh lain, misalnya untuk level understanding tapi pengetahuan faktual. Contohnya, jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Jawabannya, dia tidak hanya menyebutkan ciri-ciri saja. Kalau tadi remember proses kognitifnya, pengetahuan faktualnya itu pengetahuan faktual, pertanyaannya contoh soalnya yaitu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup, maka siswa menjawab ciri-ciri makhluk hidup: 1, bernafas, 2, membutuhkan makanan, terus mampu beradaptasi, dan seterusnya. Itu benar. Tapi kalau di level understanding dan pengetahuan faktual, siswa jika hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, maka jawabannya salah. Jawabannya akan benar jika siswa menjawab ciri-cirinya, dijelaskan, diberikan contoh kalau ada contohnya ya. Jadi soalnya kalau yang di sini tadi sebutkan ciri-ciri makhluk hidup, yang di sini jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, gitu. Kemudian untuk level understanding tapi pengetahuan konseptual, misalnya jelaskan hukum 1 Newton. Kalau yang tadi level kognitifnya remember tapi pengetahuan konseptual, hanya ditanya sebutkan hukum 1 Newton, terus dia menyebutkan persis bunyi hukum 1 Newton itu apa, itu sudah benar. Nah, tapi kalau level kognitifnya understanding, kemudian pengetahuannya konseptual, diminta menjelaskan hukum 1 Newton, maka jawabannya jika dia hanya menyebutkan bunyi hukum 1 Newton, itu salah. Yang benar gimana? Yang benar jika menjelaskan hukum 1 Newton disertai dengan contoh. Gitu ya. Kemudian contoh lain misalnya level kreasi dan dimensi, levelnya level kreasi, dimensi pengetahuan faktual. Contoh soalnya misalnya amati lingkungan sekitar. Kalau di level kreasi, siswa diminta mengamati lingkungan sekitar, terus menggali di lingkungan sekitar, di situ apa aja sih yang ada di lingkungan sekitar. Dia mengorganisir kondisi lingkungan berdasarkan data yang diperoleh. Gitu. Kemudian level kreasi dimensi pengetahuan di sini. Levelnya kreasi dimensi pengetahuannya konseptual. Siswa diminta merumuskan masalah dan hipotesis dari hasil pengamatannya. Jadi siswa sudah mengamati, dia diminta merumuskan masalah. Kalau di level pengetahuan, kalau di dimensi pengetahuan faktual, siswa hanya mengumpulkan data, mengorganisir data. Tapi kalau di sini dia sudah dari data yang ada di lingkungan sekitar, itu merumuskan masalah dan hipotesis dari hasil pengamatan tersebut. Level kreasi tapi dimensi pengetahuan prosedural seperti apa? Pengetahuan prosedural itu kan membuat prosedur langkah-langkah. Nah, di sini misalnya siswa diminta membuat rancangan eksperimen untuk membuktikan hipotesisnya. Di sini maksudnya siswa tidak diberikan
langkah-langkah itu oleh guru, tapi siswa sendiri yang membuat untuk membuktikan hipotesisnya tadi benar atau salah, gitu. Nah, level kreasi tapi metakognitif. Misalnya, siswa diminta membuat masalah sendiri, hipotesis, analisis, kesimpulan dengan strateginya masing-masing. Di sini juga siswa akan berpikir, apakah strategi tersebut sudah tepat, strategi apa yang lebih baik, terus berpikir apakah cara berpikirnya itu sudah tepat. Misalnya, seperti itu. Baik. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya via grup WhatsApp. Dicatat dulu pertanyaannya supaya tidak lupa. Pencet pause dulu sebelum ke materi berikutnya. Baik adik-adik mahasiswa, proses berpikir tersebut tadi proses kognitif dikategorikan menjadi low order thinking skill and high order thinking skill. Jadi yang low order thinking skill itu mengingat, memahami, menerapkan. High order thinking skill menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Oh ya, saya perlu mengingatkan bahwa dalam menentukan indikator pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi, perlu memperhatikan domain proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Misalnya untuk KD, misalnya ini, untuk KD menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dan kehidupan sehari-hari. Ini contoh indikatornya. Menghitung tekanan hidrostatis, menentukan gaya ke atas yang dialami benda, menggunakan hukum Pascal untuk mendeskripsikan prinsip kerja dongkrak hidrolik. Nah, coba diperhatikan di sini. Karena di sini menerapkan, maka levelnya menerapkan, maka kata kerja operasionalnya adalah paling tidak yang menunjukkan sampai proses berpikir menerapkan. Kemudian berbeda dengan KD yang seperti ini, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Maka kata kerja operasionalnya untuk menganalisis yaitu di C4. Tadi ya, analyze itu C4. C1-nya remember, C2-nya understand, C3-nya apply, C4-nya analyze. Kemudian ini contoh indikatornya. Membandingkan, menguraikan, mempertanyakan pengaruh kalor pada fenomena pemanasan global. Kemudian untuk contoh kata kerja yang bisa digunakan di tiap-tiap level atau kategori dari dimensi proses kognitif ini, Anda dapat melihat contohnya di modul bab 3 halaman 27. Coba Anda perhatikan soal ini, bagaimana komentar Anda terhadap soal tersebut, termasuk dalam dimensi proses kognitif pada level apakah soal ini, dan dimensi pengetahuannya apa. Kirimkan jawaban Anda langsung via chat pribadi ke Budita. Ingat ya, chat pribadi bukan chat grup. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.